gak apa-apa nih. Nah, kamu sakit. Iya nih kayaknya aku kurang badan deh. Ya udah kalau gitu kamu istirahat dulu aja, nggak apa-apa kok. Iya, istirahat aja, nggak apa-apa. Kita lanjutin kerja kelompoknya nanti aja. Enggak guys, nggak apa-apa kok. Ini aku bawa obat habis beli dari warung kemarin. Itu obat apa, Nay? Oh, ini tuh obat yang biasa aku minum pas aku lagi sakit. Amankah itu? Emang kamu tahu namanya? Aku sih nggak tahu ya namanya. Yang jelas obat ini tuh udah manjur banget di aku. Dan kata yang jual pun ini aman kok. Kenapa kamu nggak periksa ke dokter aja? Enggak dong, kan aku udah beli obat di warung. Kalau ada yang dekat dan murah, kenapa harus beli yang jauh dan mahal? Tapi kan lebih terjamin keamanannya kalau dapat resep dokter. Halah, minum obat itu nggak harus nunggu resep dokter dulu kali guys. Emang iya? Obat yang dijual di warung atau toko kelontong adalah obat yang tidak terjamin keamanannya. Di samping itu, tidak semua obat bebas dapat dikonsumsi sembarangan. Lalu, kenapa sih kita tidak boleh sembarangan dalam memilih obat? Pertama, risiko salah dosis, karena seringkali kita tidak tahu dosis yang pas untuk tubuh kita tanpa arahan dokter. Yang kedua, menutupi gejala penyakit sebenarnya. Yang kelihatannya sudah sembuh, ternyata malah semakin parah. Yang ketiga, kemungkinan efek samping dan alergi. Yang keempat, risiko ketergantungan. Rasanya seperti tidak bisa lepas dari obat itu. Yang kelima, bahaya obat palsu tanpa izin edar. Seringkali obat yang dijual di warung atau toko kelontong tidak memiliki izin edar yang resmi dari BPOM. Yang keenam, tidak cocok untuk semua usia dan kondisi. Mengingat, kondisi dan dosis setiap orang berbeda-beda. Nah, jika memilih obat sembarangan tanpa resep dokter, itu sangat beresiko. Bagaimana kalau terlanjur salah menggunakan obat? Dan hal ini bukan sebatas resiko lagi. Maka, inilah beberapa dampak dan akibat yang mungkin bisa terjadi pada tubuh kita. Yang pertama, reaksi alergi berat dan efek samping berbahaya. Tubuh bisa menolak kandungan obat lalu menyebabkan gatal, pusing, mual, muntah, bahkan pingsan. Yang kedua, gangguan organ vital. Salah dosis bisa merusak ginjal, hati, ataupun jantung. Yang ketiga, resistensi antibiotik, di mana bakteri semakin kebal dan penyakit sulit disembuhkan karena antibiotik yang salah. Dan yang terakhir, sakit semakin parah karena konsumsi obat yang salah dapat memperburuk tubuh yang tidak sehat. Mengingat resiko dan dampak yang telah disebutkan tadi, sangat penting bagi kita untuk mengetahui jenis-jenis obat, guna menghindari akibat yang tidak diinginkan pada tubuh kita dan supaya penggunaan obat sembarangan tidak dilakukan. Serta agar kita tahu bagaimana langkah yang tepat dalam memilih obat. Apakah kita harus berkonsultasi kepada dokter atau obat itu aman digunakan tanpa resep dokter. Berikut jenis-jenis obat yang bisa kita ketahui melalui beberapa simbol. Yang pertama, jenis obat bebas dengan simbol lingkaran berwarna hijau. Yang kedua, jenis obat bebas terbatas dengan simbol lingkaran berwarna biru. Yang ketiga, ada obat keras dengan simbol lingkaran berwarna merah dan huruf K di tengah. Yang keempat, ada obat narkotika atau psikotropika. Simbolnya lingkaran berwarna putih dengan garis tepi merah dan terdapat gambar palang medali merah di tengah. Dengan catatan, obat yang dijual tanpa label resmi tidak dijamin aman, bisa mengandung bahan kimia yang berbahaya atau dosis yang tidak sesuai dengan standar BPOM. Inilah syarat obat yang dikatakan aman, yaitu yang pertama, sudah memiliki surat izin dari BPOM. Yang kedua, mengandung bahan aktif dengan dosis yang telah diuji secara ilmiah. Yang ketiga, diproduksi di fasilitas yang memenuhi standar CPOB, cara pembuatan obat yang baik.
Yang keempat, memiliki tanggal kadaluarsa dan nomor batch yang jelas. Yang kelima, dikemas dengan rapat dan disimpan pada suhu yang sesuai petunjuk. Yang keenam, tidak memiliki zat berbahaya seperti formalin, merkuri, dan steroid tanpa izin. Ada beberapa solusi yang dapat kita lakukan. Di antaranya, solusi untuk individu. Yang pertama, konsultasikan obat kepada dokter ataupun apoteker. Yang kedua, simpan obat di wadah asli dan jangan diberikan kepada orang lain. Yang ketiga, cek izin BPOM di situs resmi sebelum membeli obat di toko online ataupun offline. Dan yang keempat, jangan menggandakan dosis obat tanpa adanya anjuran dari medis. Selanjutnya, ada solusi untuk keluarga. Yang pertama, melakukan penyuluhan tentang bagaimana penggunaan obat secara rasional. Yang kedua, pastikan anggota keluarga mengetahui perbedaan antara obat bebas dan obat resep. Yang ketiga, simpan nomor puskesmas ataupun apotek terdekat untuk melakukan konsultasi secara cepat. Jadi, obat memang membantu menyembuhkan jika digunakan dengan benar. Jika salah, bukannya sembuh, malah justru semakin parah. Oleh karena itu, kita harus tahu jenis obatnya, aturan pakainya, dan memastikan keamanannya sebelum kita pakai. Makanya, jangan asal beli obat sembarangan tanpa tahu izin dan kandungannya. Yuk mulai peduli sama obat yang kita pilih dan konsumsi. Stay smart, stay healthy, pilih obat yang pasti.